Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Putramu telah mengalahkan kematian berkat wafatnya di kayu salib dan berkat kebangkitannya yang memulihkan kehidupan kami. Kami mohon semoga Roh-Mu tinggal di dalam diri kami dan membimbing kami menuju pada kehidupan yang baru. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua saudaranya Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta, kakaknya, dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihat sendiri." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa besar kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak mampukah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Semakin masjullah hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku ini, aku mengatakannya, supaya mereka percaya
bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain pelung. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus dan percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kini kita masuk pada Minggu Prapaskah yang kelima. Dan bacaan hari ini, teristimewa bacaan Injil, sungguh menginspirasi kita untuk lebih percaya kepada Yesus Kristus yang kemudian akan mati dan bangkit pada hari Paskah nanti. Saudara-saudari yang terkasih, saat kita mendengar Injil dibacakan tadi, kita diingatkan kembali kisah bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus, saudara dari Marta dan Maria. Pada Injil kita mendengar bahwa Lazarus sementara sakit dan saudaranya Marta dan Maria telah memberitahukan kepada Yesus meminta tolong seseorang menyampaikan informasi ini bahwa saudara yang engkau kasihi sedang sakit. Akan tetapi Yesus tidak langsung cepat-cepat pergi ke Betania menemui Lazarus yang sakit. Yesus menunggu 2 hari lamanya, dan ketika tiba di Betania, semua sudah terlambat. Lazarus telah meninggal selama 4 hari. Kalau kita berada di sisi Maria dan Marta, kita bisa merasakan betapa sedihnya mereka, perih hati mereka, penderitaan mereka, kekecewaan mereka yang mereka rasakan. Kita bisa merasa bahwa ternyata Yesus, orang terdekat mereka, bisa terlambat dan mengakibatkan kematian itu. Akan tetapi, ada satu hal yang indah dari bacaan ini, yakni apa yang dilakukan oleh Marta. Ketika Yesus datang, sesungguhnya Marta sama sekali tidak pernah ragu sedikit pun terhadap Yesus. Marta yakin bahwa Yesus sanggup menyelamatkan saudaranya Lazarus. Maka ketika bertemu dengan Yesus saat ia datang, Marta mengungkapkan, "Tuhan, kalau engkau datang lebih dahulu, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi kini aku percaya bahwa Allah akan melakukan apa yang engkau minta daripadanya." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kegigihan dan kekuatan iman dari Marta inilah yang akhirnya membuat ia melihat kemuliaan Allah itu. Yesus membangkitkan saudaranya Lazarus. Kepercayaan yang sungguh-sungguh dari seorang Marta inilah yang membuat Yesus datang mengubah tangis dan duka cita menjadi sukacita dan berkat bagi Marta, Maria, dan semua orang yang ada di tempat itu. Lazarus bangkit dan semua orang bersukacita. Saudara-saudari yang terkasih, dari kisah Injil ini, apa yang bisa kita pelajari sebagai bahan refleksi iman bagi kita semua? Ada beberapa hal yang bisa kita refleksikan bersama. Pertama, dari kisah ini, kita belajar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya pribadi yang mampu membangkitkan manusia. Hanya Yesuslah yang mampu menyelamatkan semua orang. Tidak ada pribadi lain. Tidak ada benda atau kuasa apapun yang bisa menyelamatkan, membangkitkan manusia dari kematian selain Yesus sendiri.
Kebangkitan Lazarus ini hanya awal mula. Yesus akan menunjukkan kuasa yang lebih dahsyat daripadanya, yakni Dia sendiri akan bangkit dan membangkitkan semua orang yang mati pada saat Hari Raya Paskah nanti. Maka sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hanya Yesus Kristus yang mampu untuk membangkitkan manusia yang telah mati. Yang kedua, dari kisah ini kita belajar bahwa melalui Marta kita tahu hanya iman yang teguh, kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Kristuslah yang membuat kita melihat kemuliaan Allah. Ketika kita memiliki beban, ketika kita mau datang kepadanya, berserah kepadanya, percaya dengan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat mujizat yang sesungguhnya yang diberikan oleh Yesus kepada kita yang menderita. Iman adalah syarat utama untuk melihat kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, hal ketiga yang kita pelajari. Memang benar bahwa dengan iman dan kepercayaan yang sungguh-sungguh akan Kristus, maka kita akan menemukan mujizat itu. Tapi satu hal yang harus kita ketahui, Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita, tetapi dengan waktunya, dengan keinginannya. Kapan doa-doa kita dikabulkan, itu sesuai dengan kehendak Allah, dengan waktu Allah, bukan waktu kita. Kita tidak punya hak untuk memaksa Allah secepat mungkin untuk mengabulkan apa yang kita inginkan. Maka disinilah berlaku waktu Tuhan. Ada lirik lagu mengatakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita percaya bahwa dalam segala jatuh bangun kita, ketika kita mau datang kepada Allah, Allah pasti akan menolong kita. Allah minta kita supaya percaya kepadanya, berserah padanya, dan biarkan Ia yang menentukan kapan mujizat itu terjadi. Maria dan Marta tadi dalam Injil secara tidak langsung memaksakan kehendak mereka. Saat Lazarus sakit, Yesus harus datang supaya menyelamatkan saudara kami. Tapi Yesus bertahan 2 hari. Maksud Yesus sangat sederhana. Biarkan Yesus yang menentukan apa yang paling baik untuk Lazarus. Yesus membangkitkan Lazarus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sadar atau tidak, seringkali kita juga mengalami berbagai macam pencobaan, berbagai macam masalah, penderitaan, kita ditipu, kita ditolak, kita disakiti, kita dianggap tidak ada. Saat-saat kering seperti inilah, saat-saat jatuh dan menyedihkan seperti inilah, saat yang paling tepat Tuhan mengajak kita untuk datang kepadanya. Seberat apapun beban yang kita pikul, sebesar apapun sakit yang kita derita, hari ini, lewat bacaan hari ini, Yesus datang menyapa kita. Yesus memanggil kita untuk menyerahkan semua beban kita. Kita percaya kepadanya dan kita yakin Dia akan menyelamatkan kita. Semakin kita dekat dengannya, semakin kita percaya kepadanya, percayalah kita akan melihat kemuliaan Allah itu. Rahmat Allah yang Maha Kuasa menolong kita sekalian. Marilah berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan sejati, kami bersyukur karena kehadiran Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon semoga Ia sungguh menjadi santapan jiwa yang menguatkan kami untuk bersiara menuju kepada-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Berkat Allah yang Maha Kuasa dicurahkan atas Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.